Baik, perkenalkan nama saya Florida Oswinle. Saya mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi tentang perkembangan anak usia dini. Materi yang pertama, perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran dan linguistik anak yang terjadi sejak kecil lahir hingga awal masa depan dewasanya nanti. Perkembangan anak usia dini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, konsep diri, harga diri, emosi diri, teori Erikson yang berkaitan dengan inisiatif dan rasa bersalah. Materi yang kedua, gender. Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu genus, berarti tipe atau jenis. Jadi gender merupakan serangkaian karakteristik yang terikat kepada anak dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Gender sendiri meliputi sifat, perilaku, tanggung jawab, dan tugas antara anak laki-laki dan perempuan. Materi yang ketiga, bermain sebagai kesibukan bagi PAUD. Anak usia dini merupakan anak yang berada pada umur 0-6 tahun yang sedang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan dan memiliki potensi yang harus dikembangkan. Yang kedua bagi anak usia dini adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya. Materi yang keempat, pengasuhan. Pengertian pengasuhan. Secara etimologis, pengasuhan berasal dari kata asuh, artinya memimpin, mengelola, dan membimbing. Jenis-jenis pola asuh pada anak usia dini. Yang pertama, pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh pesimis. Yang ketiga, pola asuh cuek. Yang keempat, pola asuh demokratif. Yang kelima, pola asuh yang berbeda. Materi yang kelima, hubungan anak usia dini dan teman sebaya. Pengertian teman sebaya merupakan sekelompok individu yang memiliki usia dan kedewasaan yang hampir sama. Lingkup teman sebaya ialah kelompok di mana individu dan anak-anak saling berinteraksi satu sama lain. Fungsi positif teman sebaya terhadap individu PAUD yang menurut Kelly, yang pertama, mengontrol impuls-impuls agresif. Yang kedua, memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi independen. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan penalaran dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-perasaan dengan cara-cara yang lebih matang. Keempat, memperkuat penyesuaian diri menjadi orang yang disukai oleh teman-teman sebayanya, membuat anak merasa senang dan nyaman dengan keadaan dirinya. Beberapa kajian menyatakan bahwa adanya pertemanan memberikan beberapa fungsi positif bagi anak. Yang pertama, memberikan support, rasa harga diri dan evaluasi diri yang positif. Kedua, memberikan rasa aman secara emosional. Yang ketiga, menjadi sumber kasih sayang dan kesempatan untuk mengenal lebih dekat dan akrab. Yang keempat, memberikan keintiman dan kasih sayang. Yang kelima, tempat saling berbagi minat, harapan, dan kecemasan. Yang berikutnya, memberikan asistensi atau bantuan informasi, membantu berkembangnya kepekaan antara pribadi, dan memberikan gambaran prototip dari hubungan orang tua, pernikahan, dan kasih sayang di masa depan. Secara umum mungkin bisa dikatakan fungsi terpenting pertemanan adalah sebagai dasar rasa aman di luar keluarganya. Yang ini biasa menyebabkan anak-anak makin bisa memahami efek-efek perilaku pada diri mereka sendiri, teman, dan lingkungan mereka. Yang berikutnya, hubungan PAUD dengan teman sebaya berdasarkan 6 aspek. Yang pertama, aspek nilai agama dan moral.
aspek fisik motorik, aspek seni, kognitif, bahasa, dan sosial emosional.